Gimana ceritanya? Yang saya tanya, dalil pengakuan Yesus kalau dia adalah Bapa yang nuzul jadi manusia. Itu kan jelas itu Bang. Itu hanya ada di dalam konsep bisikan Kristus kepada Paulus dalam Filipi 2 nomor 6, Kolose 2 nomor 9. Tapi kalau dari Yesus yang manusia ini, salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Israel itu hanya manusia rasul untuk menyelamatkan Bani Israel. Jangan Anda seret ke dalam kekristenan saudara. Karena jatah saudara ada di Filipi, ada di Kolose, ada di Galatia. Itu yang dibisikkan Kristus yang keluar dari kubur itu kepada Paulus dan teman-temannya. Jangan ente seret-seret Yesus kami, jangan. Boleh saya jawab? Tapi kalau Anda memaksakan, silakan Anda tunjukkan. Ketika Yesus penginjilan, Anda membawa Yohanes 14. Ingat Bung, kalau cuma comot sedikit dari ucapan-ucapan Yesus, nih tak kasih. Yohanes 17 nomor 8. Kata Yesus apa? Semua firman yang Bapa berikan kepadaku, semuanya telah aku sampaikan kepada muridku, dan muridku telah menerimanya semua. Tidak comot-comot, tapi semua. Dan setelah murid-muridku telah terima semuanya, mereka percaya. Tuh, percaya apa? Yesus utusan Tuhan. Titik. Ente cuman modal Yohanes 14, Yohanes 13 nomor 13, Yohanes 10 nomor 30, Yohanes 14 nomor 16, itu doang. Sedangkan Yesus berkata, seluruhnya dari A sampai Z telah kuberikan kepada pengikutku, pengikutku telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa aku adalah utusanmu. Anda terlalu memaksakan Yesus yang nabi dan rasul, seakan-akan dia inilah yang kalian sembah itu. Beda. Kristus yang keluar dari kubur, yang datang kepada Paulus, yang datang kepada pengarang kitab Wahyu itu Yesus yang beda. Jangan Anda rangkum semua menjadi satu. Dua sosok yang dua ini serakah itu namanya. Kalian akan kelimpungan menghadapi kami yang lebih paham. Yesus untuk Bani Israel dan sosok penyesat yang mengaku untuk seluruh bangsa itu adalah dua pribadi yang berbeda, tapi sama-sama menggunakan nama yang sama, Yesus Kristus. Sampai sini paham? Sudah? Boleh saya jawab? Sudah. Silakan. Ya. Oke. Di Yohanes 14 lagi, Pak. Ya, ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama kamu, namun engkau tidak mengenal aku. Siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Cukup jelas, apa Pak? yang Anda Iya jelas di situ. Yesus dan Bapa adalah dua. Apa yang kau dengar daripada aku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang ada di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Maka Yesus di situ disebut nabi, Yesus disebut rasul, disebut anak, orang yang intim kepada Sang Bapa, Sang Tuhan. Ya, Justru dalil itu menguatkan saudara. Jangan nyebrang ke situ. Tolong lihat di ayat 9-nya. Data 9-nya kenapa dia Yesus mengatakan, dikatakan gini, Filipus, bonyok. Sudah sekian lama aku bersama dengan kamu. Di mana-mana kamu lihat berdoa kepada yang di langit. Di mana-mana kamu lihat aku sujud kepada yang di langit. Di mana-mana kau melihat aku menghambakan, memohon, meminta, mengharap, berlindung kepada yang di langit.
Dan di mana-mana aku mengajarkan Bapa itu di langit, tak ada yang pernah melihatnya, suaranya pun tak bisa kau dengarkan. Lu minta gue tunjukkan, banyak lo. Siapa yang melihat aku sama melihat Bapa. Jadi lihat aja aku, karena Bapa itu tak akan pernah bisa kau lihat. Aku berkata-kata bukan dari diriku, yang kukatakan dari Bapa. Jadi kalau kau ingin mendengarkan Bapa, dengarkan saja aku. Apa yang aku kerjakan bukan dari diriku. Pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan apa yang diperintahkan Bapakku untuk aku kerjakan. Yohanes 4 ayat 34. Jadi kalau kamu ingin melihat Bapak bekerja, lihat saja aku. Karena sang Bapak tidak akan pernah bisa kau lihat. Kamu hanya bisa melihat aku sebagai utusannya, wakilnya, dutanya. Yohanes 14 nomor 24, Anda baca di situ. Firman yang kau dengar dariku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Jika ente ingin mendengarkan suara Bapa, dengarkan saja suaraku. Siapa yang mengasihiku, sama mengasihi Bapakku. Itu maksudnya. Alamak, makanya saya katakan, jangan saudara paksakan Kristus yang keluar dari kuburan yang datang kepada Paulus, yang mengajak semua manusia menjadi pengikutnya, dengan Yesusku, Yesus kami yang datang hanya untuk saudara Bani Israel. Jangan Anda gabungkan menjadi satu. Udah nggak saman. Itu dulu sebelum ada apologet Islam, Anda sapu ratai. Sekarang jangan. Anda harus cerdas memilah. Yesus yang datang kepada Bani Israel, meminta Bani Israel agar waspada, akan datang Yesus palsu. Di mana Yesus palsu itu akan menyesatkan banyak orang. Dan ente pade adalah banyak orang yang telah disesatkan itu. Sebagai korban, saudara pasti mengatakan, oh kami pengikut Yesus yang ada untuk Yahudi. Pasti Anda ngikut mengatakan itu. Gak mungkin Anda mengatakan, kami adalah pengikut Yesus yang datang kepada Paulus, yang ngaku-ngaku sebagai orang yang teraniaya. Tidak mungkin Anda independen mengaku itu. Anda harus menyeret, karena Yesus mengatakan apa? Mereka akan memakai namaku, mereka akan mengaku akulah Mesias, padahal mereka adalah penyesat, mereka adalah serigala buas. Itu saudara. Jadi camkan, yang Anda akui ini adalah Yesusnya orang Yahudi, bukan Yesusnya orang Romawi. Anda pengikutnya Yesusnya orang Romawi, tapi seakan-akan Anda ingin menjual ke kami kalau Anda adalah pengikutnya Yesus Yahudi. No, kalian itu adalah pengikut Yesus Romawi, bukan Yesus Yahudi. Silakan. Ya. Ya, tadi kan Bang Bima udah katakan bahwa Yesus itu adalah manusia gitu kan. Nah, pengertian dari di dalam Alkitab, Allah itu adalah Bapa, dan tidak seorang pun bisa melihat Bapa, yaitu tidak seorang pun bisa melihat Allah. Dan di sini kan dikatakan, telah sekian lama aku berkata kepadamu Filipus, siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Artinya apa? Yesus ini kan dalam bentuk manusia, Pak. Seperti di Keluaran 6 ayat 2 dikatakan, aku telah menampakkan diriku kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tapi dengan namaku sebagai Tuhan aku belum menyatakannya. Dan di dalam Yohanes ini Yesus menyatakan bahwa dia adalah Tuhan kepada Filipus muridnya. Jadi ini adalah penggenapan daripada Keluaran 6 ayat 2. Jadi Alkitab ini berkesinambungan, Bang Zuma. Dia kalau kita baca itu ada benang merahnya. Jadi berarti isinya gini. Kita nggak bisa punya persepsi sendiri, sehingga kita harus meminta bimbingan daripada Roh Kudus untuk mengerti Alkitab ini, Bang Zuma. Ya, saudara, hikmat daripada Tuhan itu yang berjalan. Jangan ngasih asik siapa penyesat itu. Ya. Saudara, kalau Anda mengatakan Yakub, Ishak, ya melihat Tuhan, lemparkan kitab Yohanes itu ke jamban, lemparkan, bakar, karena di situ tertulis tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Tidak ada seorang pun. Melihat dan Allah, memang yang melihat Bapak, tidak seorang pun yang bisa melihat Bapak. Jadi yang datang kepada Yakub itu Bapak atau bukan? Tuhan. Yang datang kepada Bapak atau bukan? Tuhan.
Tuhan. Bapak atau bukan? Dalam bentuk manusia, Pak. Dalam bentuk manusia itu ya harus Yesus. Bapak atau bukan? Yesus. Yesus. Ini kenapa jadi Yesus? Kan dia belum menyatakan diri sebagai nama Kenapa Tuhan. jadi Yesus, saudara? Kenapa jadi Yesus? Keluaran 6 ayat 2. Coba Bapak tolong baca deh. Iya, saya tahu. Aku menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi tentang namaku, aku tidak menyatakan diri. Ini Tuhan sedang menyatakan diri dengan menciptakan alam semesta ini. Tuh Tuhan sudah menyatakan dirinya kalau Tuhan itu ada. Nama Tuhan, Astagfirullah. nama Tuhannya itu apa? Itu kan yang itu. Kalau misalkan sekarang gini, kalau misalkan saya belum tahu Bang Robe otak. saya kan kasih nama. Sudah. Saya kasih gelar Abang. Jadi menurut saudara pencipta langit dan bumi itu namanya Yesus, gitu? Ya kan jelas. Kita, Pak. Iya. Ilmu dari mana lagi ini? Nama Tuhan pencipta langit dan bumi kok Dia kan Yesus? Allah yang menjadi firman, menjadi manusia. Mari kita. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Kok Allah jadi firman ya? Gimana ceritanya? Dia kan menjadi firman. Kenapa saudara bisa kayak begini? Kenapa? Karena Yesus sudah menubuatkan Yesus palsunya akan menyesatkan banyak orang. Ini pola yang Anda bawa, pola penyesatan. Firman menurut Bang Suma, firman itu siapa? Firman itu siapa? Kok Menurut Bang apa Suma ini? Firman itu siapa? Firman itu kok siapa? Alamak. Firman itu perkataan. Yang menjadi firman yang menjadi manusia itu siapa, Bang Suma? Firman yang menjadi manusia itu adalah firman perkataan. Menurut Bang Firman Suma, perkataan itu siapa, Tuhan. Firman perkataan Tuhan yang menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia itu siapa, Bang Suma? Firman yang adalah ucapan Tuhan yang menjadi itu manusia. siapa? Tuhan itu pencipta langit dan bumi, Sang Khalik, Tuhannya Yesus. Tuhan itu pencipta langit dan bumi yang menjadi firman terus menjadi manusia itu siapa? Di mana itu polanya kau dapatkan? Di siapa itu? Itu Tuhannya pagan. Itu Tuhannya paganisme. Tuhannya paganisme menjadi kata-kata lalu menjadi manusia. Dulu tanya di mana polanya. Bahlul, kau jangan bawa data-data Tuhannya Yahudi, Lul. Diam, daripada kumaki kau karena ketololanmu. Kau baca Filipi, 2. Tidak ada Tuhannya Yahudi jadi manusia, kucluk. Yang menjadi manusia itu Tuhan lo. Baca Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Jangan kau nyebrang ke ajaran Yesus. Jadi mute, kenapa aku di mute? Iya, karena kau bonyok. Otakmu bernanah, berkarat otak kau itu. Yang kau harus bawa ketika kau membawa panji kekristenanmu, surah-surah Paulus. Jangan kau bawa pernyataan-pernyataan tentang firman jadi manusia. Kalau firman jadi manusia, itu dalilnya di dalam Mazmur 33 nomor 9, saudara. Itu dalilnya di Yesaya 55 nomor 11. Dianiaya nenekmu karena kiper. membela nama Tuhan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Inilah akibat kalau percaya kepada Kristus yang keluar dari kubur. Begini, kau sapu ratai semua ajaran orang, kau ngambil semua, kau telan semua baik-baik. Seakan-akan kau itu adalah pengikutnya. Saya sampaikan kepada saudara, Yesus yang kau tuhankan itu adalah Kristus yang keluar dari kubur. Berbeda dengan Yesus yang datang kepada Bani Israel. Itu dua pribadi yang berbeda. Jangan kau paksakan Yesus yang adalah nabi untuk Bani Israel seakan-akan Theos yang datang jadi manusia. Filipi 2 nomor 6. Beda. Tolong dihargai itu. Yesus berkata kepada Yahudi, Yahudi, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kamu ikuti. Itu kata Yesus. Nah, kamu muncul belakangan, saudaraku Kristen. Kalian menjadi pengikut Yesus yang muncul setelah Yesus asli pergi. Itulah yang kau sembah hari ini. Dan seakan-akan kamu tidak mau peduli
bahwa Yesus yang kau sembah itu adalah Yesus yang datang melakukan penginjilan kepada Israel. Padahal itu adalah dua Yesus yang berbeda. Saya boleh ngomong nggak? Oh, Iya, tapi ngomong tolonglah nggak? yang Saya boleh terarah bicaranya gitu loh. Ya, Jangan boleh saya- otaknya ini pecah. Silakan. Oke, Oke, saya- sekarang ya. secara bertanya kembali, mengcounter kembali. Ya, silakan. Satu-satu. Bicara dulu ya, sebentar. Pak Lu Mintang sebentar ya. Saya bicara dulu. Tidak ada ya. kopi kah? Belum. Lanjut Bang, lanjut. Kopi nih, Bang. Saya kalau suara saya keras itu berarti saya melawan ngantuk. Lanjut. Ya berarti kan semangat mencari kebenaran. Ya, Bang Kaleb lanjut. Iya, Ini Sumanto semangat diam dulu. menguraikan kebenaran, bukan mencari. Udah ditemukan kebenaran itu. Lanjut. Karena gini, Bang Zuma. Silakan. Kan yang punya jalan itu kan Tuhan, bukannya kita. Iya, Kenapa? makanya jangan dibuat-buat sembarang. Betul. Jadi gini, Bang Zuma. Ya. Pada saat kita mencari Tuhan dalam agama, itu kan kita nggak bakal bisa dapat Tuhan di dalam agama. Kenapa? Di situ banyak sekali distorsi. Di situ banyak sekali penyimpangan. Jadi kita harus bertanya, Tuhan, pernyataan Engkau sebenarnya apa sih? Kalau kita mau ketemu Pak Prabowo, apakah dengan kehendak kita bisa ketemu Pak Prabowo tanpa Pak Prabowo memberikan kesempatan untuk ketemu kita? Kan pentingnya gitu, Pak. Jadi pada saat Tuhan menyatakan dirinya, di situ kita ketemu Tuhan. Tapi pada saat kita mencari Tuhan dan Tuhan tidak kita paksakan sesuai persepsi kita, nggak mungkin kita ketemu Tuhan, Pak. Ya, astagfirullahaladzim. Poinnya itu. Anda mendudukkan Tuhan itu seperti makhluk yang harus dicari, digeledah, di puskesmas, di posyandu, di dukcapil. Tuhan itu ada. Alamak, tidak perlu dicari Tuhan itu. Tuhan menyatakan diri dengan cara menciptakan kita. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Tuhan itu bukan makhluk. Jadi Tuhan menyatakan diri dengan cara menciptakan alam semesta ini. Maka orang yang berakal sampai kepada Tuhan. Nah, karena Tuhan itu tidak bisa kita lihat, maka Tuhan turun melalui ajarannya, melalui perantaraan duta-duta, yaitu para nabi, termasuk Yesus. Seluruh rangkaian ajaran Yesus, Bang, dari A sampai Z, itu untuk membuktikan kalau dia adalah utusan Tuhan. Tidak ada Yesus mengajarkan dirinya Tuhan. Berbeda dengan Kristus yang ngaku-ngaku Yesus. Mengajarkan dirinya memang Tuhan karena dia memang mau disembah. Di dalam Lukas 4 nomor 6, si Yesus ini pernah datang kepada Yesus yang asli. Hei Yesus asli, kata Yesus asli, apa Yesus palsu? Kalau kau sembah aku, maka seluruh kemegahan langit bumi akan aku berikan kepadamu. Yesus asli menolak. Kata Yesus palsu, sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Makanya ketika ada manusia pengkhianat yang mati kemudian dikutuk oleh Elohim, bangkit pada hari ketiga, si Yesus palsu merasukinya dan keluar dari kubur dan berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit dan di bumi, pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu si palsu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bang Suma, saya bisa boleh bertanya Bang Suma tentang Boleh. Yesus asli dan Yesus palsu. Boleh. Tentang Yesus asli dan Yesus palsu. Boleh. Datanya dari mana ya, Bang? Pertama, Yesus Yesus asli. berkata di dalam, Datanya dari Yesus mana, yang Bang? asli. Oke, Yesus yang asli. Anda lihat apa yang diterangkan malaikat dalam Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yesus Kristus, Kristus. kota Daud.
Kristus Tuhan di kota Daud. Apakah Apa maksudnya Yesus itu? asli atau palsu, Bang? Itu asli, itu asli. Yang palsu di mana, Bang? Yang palsu baca di dalam Dimana, Kisah Bang? Para Rasul 2 nomor 36. Jadi orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus dan menjadi Tuhan. Bagi siapa? Bagi angkatan jahat. Itu baru dijadikan Kristus. Itu palsu. Yang keluar dari kubur itu yang disalib. Itu, Bang, Kristus yang dimaksud itu apa ya, Bang? Penebus atau apa ya, Bang? Kristus itu manusia yang diurapi dalam Tuhan. Konteks Yesus palsu. Begini, saudara. Dalam Iblis, konteks Yesus palsu. Kristus yang dimaksud tersebut dalam konteks Kristus palsu. Sebelum Anda bertanya, Anda harus memiliki wawasan dulu. Tak kasih nih, wawasannya gini. Apakah Anda percaya bahwa Yesus mengatakan akan muncul Yesus palsu? Percaya atau tidak percaya? Jawab dulu, Bang, pertanyaan saya yang Yesus palsu. Enggak, Bang. untuk menjawab pertanyaan saya uji wawasan Anda. Gimana? Kalau kan kita harus ke pertanyaan, jangan menguji wawasan, Bang. Oke, saya minum harus wawasan, Bang. Karena jawaban saya nanti, Selama Bang Suma menjelaskan, jawaban saya nanti Anda bisa terima tergantung dari mana Anda. Apakah bisa Anda memahami atau tidak memahami tergantung dari wawasan Anda. Itu maksudnya. Host, itu maksud saya. Gitu, host, di mute Bang, selalu sekarang di mute. apakah Nggak Anda fair percaya? Ini host nggak fair. Kian Santang nggak fair. Apakah Anda percaya? Jangan di mute dong, jangan di mute. Apakah Anda percaya? Mampus. Masih mau datang besok. Harus Anda percaya dulu bahwa Yesus yang asli berkata akan datang Yesus palsu mendatangi muridnya. Percaya itu dulu. Kalau dasarnya aja Anda sudah tidak percaya, mau sampai Anda kemudian memiliki 3 mulut, tidak akan Anda percaya penjelasan saya. Karena dasarnya memang Anda sudah tidak percaya. Sekarang, apakah Anda percaya ucapan Yesus yang berkata akan ada Yesus palsu yang mendatangi muridnya dan berkata, akulah Yesus? Percaya enggak kepada nubuatan itu? Ya. Percaya. Berarti harus ada Yesus palsu yang datang mengaku Yesus. Betul? Betul. Gitu dong. Nah, ini yang saya khawatirnya, Bang, gimana nih? Palsunya jangan-jangan itu. apa, Bang? Apanya? Yesus palsunya jangan-jangan, Bang, gimana? Berarti otak Anda itu retak. Berarti retak otak Anda. Karena Yesusnya mengatakan, sabar Bung. Sabar. Iya, saya juga santai. Saya santai, tapi kena. Otak Anda memang retak berarti. Karena Yesus berkata, ketahui dulu supaya ilmu saya sampai ke Anda. Ketahui dulu. Iya. Oke, udah. Oke. Yesus berkata kepada muridnya, Yesus palsu itu datang kepada muridnya. Saya hidup di abad 21. Yesus punya murid hidup di abad pertama. Apa masuk logika Anda saya ada pada abad pertama? Yang dimaksud di situ adalah Yesus yang palsu datang di abad pertama, datang menyesatkan murid yang menerima nasihat Yesus. Begitu, itu terima dulu, dudukkan dulu itu perkara pada tempat yang sesungguhnya, baru tertawa. Nah, Anda percaya enggak ketika Yesus berkata begini, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya, jangan kamu ikuti dia. Kalau Anda menggunakan akal sehat, Yesus sedang menasehati muridnya. Sebab akan ada Yesus datang tapi palsu mengaku Yesus kepada muridnya. Kalau Anda percaya Yesus, apakah hal itu akan terjadi? Kalau terjadi, berarti Yesus benar. Kalau terjadi, berarti ada Yesus palsu yang datang kepada murid Yesus. Sekarang permasalahannya adalah, siapa Yesus palsu yang mengaku Yesus ini, yang datang kepada murid Yesus? Boleh saya jawab, Pak? Silakan. Matius 28 ayat 19. Karena itu, nah itulah Yesus palsunya. Itulah Yesus palsunya.
baptislah mereka dalam nama Bapa. Itulah Yesus palsunya. Itulah Yesus palsunya. Ayo, baca nomor 17-nya. Dia mendekati nomor 17-nya, coba Anda baca. Coba. 17-nya, ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu. 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 Menyembahnya, tetapi ada ragu yang kan? Ragu. Nah, sekarang permasalahannya adalah nasihat Yesus yang tadi. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Yang ragu ini yang waspada. Yang menyembah ini yang tidak waspada. Ayo. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Dia datang dong. Maka ketika dia datang, sebagian ragu. Yang ragu ini yang waspada. Yang menyembah, dialah yang kena kemudian disesatkan. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa. Menurut Bapak nih, Yesus palsu apa Yesus asli Pak yang bicara ini Pak? Itu yang palsu tuh, yang keluar dari kubur tuh. Itu yang palsu. Itu palsu. Ada yang bisa keluar dari kubur lain nggak selain Yesus Pak? Nggak ada. Itu keluar dari kubur pada hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Baca Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat ini, orang Farisi ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan tanda kepada angkatan jahat selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Berarti bangkit pada hari ketiga adalah tanda untuk angkatan siapa? Jawab. Tanda untuk angkatan yang jahat. Yang jahat. Kristen percaya enggak kebangkitan hari ketiga? Percaya. Berarti Anda adalah angkatan? Kok angkatan apa? Apa? Mau ngomong apa? Itu untuk menuntut Yesus ya? Masolang generasi. Saudara, bicaranya penyesatan loh Bang. Hati-hati loh. Apa yang saya sesatkan? Yesus berkata angkatan jahat diberi tanda bangkit hari ketiga, betul atau tidak? Iya, betul. Terus kenapa Anda mengatakan saya penyesat? Kenapa Anda mengatakan saya penyesat? Yesus kan bangkit di hari ketiga. Itu tanda untuk siapa? Yesus kan bangkit. Saya tidak mau tahu Yesus bangkit, Yesus tidur, Yesus apa kek, nggak ada urusan. Yesus yang asli berkata, anak manusia akan bangkit dari hari ketiga. Itu tanda Yunus. Dia tidak mengatakan aku akan bangkit. Dia mengatakan anak manusia. Ya, anak manusia kan mengatakan dirinya sendiri. Dia kan anak manusia. Itu menurut Anda. Itu menurut Anda. Itu menurut Anda. Sekarang coba Anda lihat khotbah Petrus di Kisah Para Rasul 2 nomor 29, nomor 30, nomor 31, nomor 33, 32, 33. Kisah Para Rasul. Apa yang di 2? Sebentar. Kisah Para Rasul. Itu khotbah Petrus. Kisah Para Rasul 2 ayat 29 sampai nomor 40. 29. Saudara-saudara, aku dapat berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud bapa leluhur kita. Ia telah mati dan dikuburkan, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Namun ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan sumpah bahwa ia akan menunjukkan seorang dari Mesias Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Berarti kan dia dibangkitkan, Pak, di hari ketiga. Bangkit dari mana dulu? Jangan Anda bilang bangkit itu berarti kubur. Tidak selamanya bangkit itu artinya itu masa Yesus datang adalah masa keterpurukan Yahudi. Yahudi bangkit dengan diutusnya Yesus. Itu maksudnya. Dia dibangkitkan, kepada mereka dibangkitkan Mesias untuk keterpurukan mereka bernama Yesus. Tetapi lagi-lagi ditolaknya. Bukan berarti bangkit dari kubur. Ada-ada aja ente.
Nah, Lanjut. ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati Dan jasadnya tidak mengalami dan tubuhnya tidak mengalami kematian. Kebinasaan, Pak. Tuh. Iya, betul. Kematian. Binasa itu mati. Alamak. Itu binasa itu mati, Bung. Dia mati 3 hari tapi dia tidak binasa. Binasa itu mati kekal. Gimana Kematian ceritanya? Saudara, di situ jelas sekali dikatakan bahwasanya jasadnya tidak mengalami kebinasaan. Artinya jasadnya itu tidak mati, tidak ditinggalkan di dunia orang mati. Oke? Betul, tidak ditinggalkan di dunia orang mati, benar, tetapi jasadnya mati terus, dan bangkit. Tidak ada kalau jasadnya mati berarti dia binasa, sedangkan jasadnya di situ diceritakan tidak binasa. Ayat 31, karena ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ya, berarti kan dibangkit, Pak. Bahwa bukan bangkit dari kematian. Inilah kalau orang Kristen memperbodoh diri. Bangkit itu bukan berarti dari kubur. Astagfirullahaladzim. Tidak mengalami kebinasaan. Binasa itu mati kekal, Pak. Itu terjemahan Anda. Di situ daging, Bung. Daging tidak binasa. Daging tidak binasa. Astagfirullah. Kalau daging tidak binasa berarti daging tidak ditinggalkan oleh roh. Berarti dia tidak mati. Dalam bahasa Yunani-nya SARS. Dia tidak binasa. Dagingnya itu tidak busuk, tidak mengalami kebinasaan. Diaptora itu artinya bonyok, membusuk, atau apa itu istilahnya ya? Ya lenyap. Iya, dagingnya tidak binasa. Dia tidak terurai. Tidak terurai jadi tanah. Dagingnya itu tidak binasa, maksudnya tidak binasa, dagingnya itu tetap hidup. Astagfirullahaladzim. Dia kan bangkit. Hei, yang dikubur 3 hari itu binasa atau tidak? Mati, menurut Pak. Alkitab binasa, mati. Binasa. Sedangkan yang dinubuatkan Daud, jasadnya tidak binasa, berarti jasadnya masih tetap bersama dengan rohnya. Kucluk. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Itu nubuatan Daud. Makanya ketika Daud mengatakan, karena itu Daud melihat ke depan dan Daud telah berbicara tentang kebangkitan seorang Mesias. Ketika Daud berkata bahwa dia Mesias tidak ditinggalkan di dunia orang mati. Itu Yesus yang dikubur itu dunia orang mati atau bukan? Yang kau sembah itu ditinggal dikubur kan? Nah, berarti beda. Ini yang dinubuatkan Yesus, saudara. Saya sampai merinding loh. Ini Bible kalian loh. Daud menubuatkan bangkitnya seorang Mesias. Mesias tidak ditinggalkan di kuburan. Dan dagingnya tidak terpisah dengan ruhnya, tidak binasa. Berarti yang dikatakan dalam Al-Quran dia langsung terangkat itu betul. Sedangkan di sisi lain, coba Anda baca nomor 36-nya, lanjut di 36-nya. Maka dari itu orang Yahudi harus tahu bahwa Yesus yang binasa, Yesus yang ada dalam kubur, telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Saya baca data Bible kamu aja itu aku merinding loh. Yesus, coba Anda baca, lanjut ke data nomor 33. Tuhan kemudian, tangan kanan Tuhan mengangkat dia ke atas. Saya mau tanya nih. Ia ditinggikan tangan kanan Allah, Pak. Tangan kanan Allah. Memang tangan kanan Tuhan yang mengangkat Yesus ke langit. Tangan kanan Allah. Udahlah, suka-suka kau lah. Tuhan terlalu banyak soalnya. Ini tertulisnya kanan Allah yang saya baca. Allah di situ apa? Theos. Theos itu Tuhan. Itu sudah bonus. Theos itu dewa sebenarnya, tapi nggak apa-apa, bonus. Malam ini bonus khusus untuk Anda. Jadi pengertian Allah dengan Tuhan itu harus dibedakan. Ya, silakan. Bang Kaleb gantian dulu, Bang Kaleb ya. Ya, silakan. Hancur min. Ini biar
biar jangan Biar salah nggak paham. robek itu otaknya Bang Kaleb ya. Gini, tadi kan yang dibawa angkatan jahat ya. Tentang angkatan jahat ini bukan maksudnya apa yang menerima pemberitaan Injil yang sekarang disebut angkatan jahat, bukan seperti itu. Jadi angkatan jahat bukan berarti khotbah melihat Petrus itu baca depan nomor kita. 40-nya. Alamak. Tetapi karena menolak, Alamak. karena menolak percaya walaupun sudah melihat, begitu loh. Aduh, ini parah lagi nih, lebih parah lagi nih. Saudara, maaf nih, bukan saya mengecilkan saudara. Justru coba Anda lihat angkatan jahat Anda lihat di dalam khotbah Petrus itu yang tadi. Apa kata angkatan jahat ini? Begini. Ketika ditanya, gini, di data nomor 37-nya. Ketika mereka mendengarkan hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus. Ini angkatan jahat nih yang bertanya kepada Petrus. Dan kepada rasul-rasul yang lain. Apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Ini kepada yang menyalibkan Yesus nih. Apa kata Petrus? Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing diberi untuk dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa kamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan janji anak-anakmu, bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan kita. Dan dengan banyak perkataan ini, apa katanya di sana? Dan dengan banyak perkataan ini, tolong dibaca di situ apa bacanya? Dan dengan banyak perkataan, dia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam, menasihati mereka dan berkata, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Tuh, yang menyalibkan Yesus, yang dijadikan Kristus kepada mereka itu adalah angkatan jahat. Jadi kebangkitan, dan dikatakan oleh itulah orang Yahudi harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untuk kalian angkatan jahat. Lalu mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Bertobatlah dan berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Itu justru yang percaya, yang dijadikan bagi mereka Yesus yang disalib itu sebagai Kristusnya, itu adalah angkatan jahat. Jadi kalian yang percaya kebangkitan, percaya kepada penyaliban, kalian adalah angkatan jahat. Makanya dikatakan apa? Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh. Dan kalau Anda mendengarkan apa yang kami sampaikan malam ini, maka itulah yang dikatakan sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan kita. Kalau Anda meninggalkan angkatan jahat, Anda menjadi mu'alaf, berarti Anda adalah salah satu yang dibuatkan untuk menjadi orang yang dipanggil oleh Tuhannya Yahudi. Itu maksudnya. Tinggalkan, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Sebab angkatan jahat telah diberikan Kristus, telah diberikan Tuhan, yaitu yang mereka salib. Sedangkan yang kalian anggap yang disalib itu diangkat oleh tangan kanan Elohim, jasadnya tidak ditinggal rohnya, dan dia tidak dibawa ke alam kubur. Beda. Beda oknum. Oke Bang Suma. Jadi berhubung Bang Suma juga percaya terhadap khotbah Petrus. Ya. Di dalam khotbah Petrus saya mungkin kutip sedikit ya. Memang betul Petrus berkhotbah ya. Pasti dipelintir ini. Tengok aja. Enggak. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Sampai seterusnya, dan di akhir khotbah Petrus berkata, lepaskan dirimu dari angkatan yang jahat ini. Siapa tadi yang dikasih ya, Tuhan kan berupa Kristus. Jadi Petrus memang memberi peringatan bagi mereka yang menolak percaya meskipun sudah melihat mukjizat dan pengajaran Petrus. Ku bilang Petrus juga menyerukan. Pasti kemana-mana pergi. Caranya lepas dari angkatan jahat ini gimana? Caranya ya meninggalkan. Ingat saudara, dengarkan. Saudara, dengarkan. Orang Yahudi harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa?
Untuk angkatan jahat siapa suruh? Maka ketika ditanya apa yang harus kami lakukan, Petrus kasih solusi. Selamatkan dirimu dari angkatan jahat ini, tinggalkan. Jangan kau sembah. Meskipun dia sudah dijadikan Kristus untukmu, tapi jangan kau sembah. Bertobat dari pekerjaan kalian. Itu maksudnya. Datangi ente malah menyembah. Tapi bukan begitu yang diajarkan Petrus, Bang. Ini saya bacakan aja. Justru nanti silakan. Silakan. Saya sudah nilai kok. Saya sudah tahu endingnya. Sebelum Anda bicara saya sudah tahu pasti Anda lari ke situ. Ya, nanti bisa dinilai lah. Ini saya bacakan yang sekarang begini, saudara. Sebelum Anda mengurai itu saya ingin bertanya beberapa poin. Oke? Oke. Yesus yang disalibkan itu dijadikan menjadi Tuhan, dijadikan menjadi Kristus untuk siapa? Dijadikan menjadi Kristus. Iya, untuk siapa? Ya, untuk dunia toh. Nah itu ya, pelintir. Masolang generasi. Inilah aku bilang. Inilah aku. Kalau berdasarkan Alkitab untuk dunia, kalau berdasarkan kisah para rasul yang mau saya Allahu baca. Akbar. Allahu Akbar. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu di sini siapa? Yang kamu Israel, Yahudi. Yahudi lagi. Astagfirullahaladzim. Kamu di situ adalah mereka yang berkongkol dengan orang Yahudi yang menyalibkan oknum yang disangka Yesus, padahal bukan Yesus. Itulah makanya dijadikan Tuhan lo, makan lo. Seakan-akan Tuhan makan nih sekalian lo. Jadikan nih Tuhan kau lo. Ini Tuhan lo, sembah nih. Aku jadikan dia menjadi Tuhan untuk lo. Makanya mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Tinggalkan angkatan jahat itu. Datang Kristen, tidak meninggalkan, malah rangkulan. Malah benar-benar dijadikan Tuhan. Ini yang disinggung Al-Quran. Hampir betul Bang. Memang sudah yang harus kami berbuat? Ini. Al-Quran saya mengatakan, Al-Quran surah As-Araf, Al-Quran surah Al-Araf ayat 27 dan ayat 30. Apa kata Tuhan? Karena mereka mereka selalu mengingkari kemudian ayat-ayatku, maka aku jadikan iblis itu menjadi Tuhannya. Itulah makanya karena kau sudah selalu saja melakukan penyesatan, maka Tuhan menjadikan oknum yang kau salibkan itu menjadi Tuhanmu. Mampus. Itu boleh maksudnya. Saya tambahkan di sini. Ya, belum bentar Bang, belum beres sama Bro Admin. Nanti kalau Bro Admin udah nyerah, baru Abang naik ya. Satu-satu dulu Bang. Di mute dulu Bang. Silakan Bro Admin lanjut dulu. Hai. Di kamar. Ya. Jadi aku baca aja nanti bisa dinilai sendiri ya. Apakah dibaca yang harus kami? Enggak, ini kan aku cuman biar baca doang. Tadi betul apa yang dikatakan Bang Suma. Kita kembali ke konteks kisah para rasul. Iya. Yang tadi dikatakan sedang kongko. Iya. Nah, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Ini pengajarannya Rasul Petrus, Bang Suma. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi satu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ya, jadi caranya untuk diselamatkan yaitu bertobat, memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Itu yang diajarkan Petrus di dalam kisah para rasul, Bang Suma. Ya, itu tafsiran saudara kan? Bukan, ini aku baca doang di kisah para rasul yang pasal 2 ayat 38. Saya ngerti. Nomor 38-nya itu kan jelas sekali dikatakan seperti itu. Orang-orang ini, jawab Petrus, bertobatlah.
Kan disuruh bertobat tuh. Kenapa disuruh bertobat? Betul. Padahal sebelum dia disuruh bertobat, dia sudah diberi Tuhan nggak? Ada nggak Tuhan diberikan kepada mereka? Ya bertobat dari pergaulannya itu. Ini kan tadi Bang Zuma udah menerangkan sendiri. Tadi Mereka kan dia bergaul sudah dengan angkatan jahat. Saudara, tadi kan dia sudah punya Tuhan, yaitu yang disalib itu kan Tuhan mereka. Iya kan? Kenapa harus disuruh bertobat? Kalau menuhankan yang disalib itu benar. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Terus kenapa harus bertobat? Kalau yang dia salib itu sudah menjadi Tuhan dan Kristus, kenapa harus bertobat? Kan sudah jadi Tuhannya. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus, tuh, justru kaget. Harusnya mereka senang. Yeay, kita berjasa. Akibat karena kita menyalibkan dia, dia menjadi Kristus, dia menjadi Tuhan. Harusnya mereka senang. Tapi itu hinaan, itu hujatan, itu kehinaan bagi mereka yang telah menyalibkan oknum itu. Maka Tuhan mengatakan, karena kau telah menyalibkannya, maka aku jadikan dia Kristus, aku jadikan dia Tuhan. Untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Alamak, makanya dikatakan ketika mendengarkan itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul lainnya, apa yang harus kami perbuat saudara-saudara? Itu pengakuan pertobatan itu. Maka jawab Petrus, bertobatlah. Kenapa harus bertobat? Bukankah upah dari pekerjaan mereka menjadikan Kristen memiliki Tuhan? Harusnya mereka menjadi pahlawan. Anda adalah pahlawan yang telah dinubuatkan bahwa Tuhan akan datang mati untuk menebus dosa. Kalian adalah pahlawan. Lo kok disuruh bertobat? Piye toh? Boleh dijawab? Bertobat, kau lagi. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Apa artinya dibaptis? Yohanes 17 nomor 3. Pembaptisan mengakui tiada Tuhan selain Bapa yang mengutus Yesus, dan Yesus adalah utusan Bapa. Bukan malah dibaptisnya Yesus itu adalah Tuhan. Sebab bagi kamulah, nah ini, sebab karena ulah kalian maksudnya, kamu yang telah menyalibkan, dan gara-gara kamulah, maka janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan kita. Dan dengan banyak perkataan lain dari ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam, Petrus mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Artinya disuruh meninggalkan pemahaman bahwa Yesus itu adalah Kristus dan Tuhan. Bertobat, tinggalkan angkatan jahat itu. Itu maksudnya. Berarti orang yang masih menjadikan Kristus dan Yesus itu Kristus dan Tuhan, itu adalah angkatan jahat yang tidak bertobat. Alamak, kok jadi nggak coba bisa? Boleh saya bicara? Bentar, Bang Admin udah dulu ya, biar Admin, muter ya. Gantian. Tapi jangan kemana-mana, diam aja. Ya. Biar muter, nggak monoton. Ya, tadi kamu berbicara tentang dibaptis. Yesus di dalam Yohanes 3 ayat 3 dia katakan, aku berkata kepadamu, jika engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak bisa masuk dan melihat kerajaan Allah. Jadi syarat untuk ke surga harus dilahirkan kembali, dibaptis. Ya, tentang penyalipan, ya. Matius 16, 21 sampai 23. Yesus katakan bahwa yang menolak penyalipan itu iblis, ya. Yang menolak penyalipan. Yesus katakan iblis. Makanya dia datang ke dunia, misi Yesus ke dunia di dalam Matius 20 ayat 28. Dia katakan anak manusia datang bukan untuk dilayani dan melayani, melainkan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi udah jelas Yesus datang ke dunia untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang. Itu kata Yesus. Udah gantian, mau selamat, Yohanes 3 ayat 3. Makanya dikata gantian. Lanjut Gurunda. Ini saudara,
Saya ingin tahu. Cara 1 menit udah di mute, udah takut. Saya ingin tahu. Saya ingin tahu dari saudara, kenapa Petrus disebut iblis? Di Matius 16. Dia menolak penyalipan kan? Karena bukan dia menolak penyalipan. Apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan Tuhan. Coba. Ketika Yesus datang ke sana, apa yang terjadi terhadap Yesus yang dipikirkan oleh manusia? Yesus akan kan dia memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan Yesus. Apa yang dipikirkan manusia? Matius 16 ayat 21 sampai 23. Kamu baca tuh. Saya bertanya samamu, saudara. Loh, kan kamu menolak penyalipan. Makanya Yesus bilang iblis itu menolak penyalipan. Jangan sampai Anda kumaki loh. Anda kumaki nanti kalau Anda tidak berakal di sini. Iblis itu menolak penyalipan. Itu iblis. Ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, iblis menolak penyalipan. Ya kamu itu menolak penyalipan. Allahmu menolak penyalipan. Sekarang saya tanya samamu. Gitu, itu caranya ya. Jadi Yesus sudah memberi gambaran bahwa orang-orang yang menolak. Boleh nggak saya bicara, monyet? Nggak bisa diskusi itu, Gurunda. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8 yang menolak penyaliban di situ siapa? Kau katakan Tuhannya Yahudi iblis gitu? Dasar pemakan tai. Ilmu nggak ada. Hei, Amsal 6:16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menombak orang, menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti kau katakan Tuhan itu iblis, karena Tuhan menolak. Tuhan tidak mau orang benar itu ditombak, orang benar itu disalib. Bonyok. Dasar lu penyembah toples. Dongoknya minta ampun. Yang dipikirkan manusia adalah ketika Yesus membiarkan dirinya untuk ditangkap, itu sama dengan membiarkan dirinya disalib. Itu yang dipikirkan manusia, kampret. Makanya Yesus mengatakan, "Enyalah si bilisis, engkau satu batu sandungan bagiku." Tuhan punya rencana, bukan kehendakku, bukan kehendakmu, tapi kehendak Tuhan. Sekuat apapun manusia berencana untuk menyalibkan aku, Tuhanku punya rencana lain. Koclok. Tuhanku tidak akan membiarkan aku mati. Kena panu aja Tuhanku nggak rela. Ada wae. Makanya Yesus seakan-akan mengatakan, "Hei Petrus, engkau iblis. Engkau hanya memikirkan manusia. Aku datang ke sana, aku disalib. Itu pikiranmu. Tapi Tuhanku tidak memikirkan itu. Bukan itu yang dipikirkan Tuhanku. Tuhanku memikirkan apa? Tuhanku memikirkan apa? Aku akan mengutus malaikatku agar menatang engkau di jalanmu. Aku adalah perlindunganmu. Aku adalah batu sandaranmu. Tidak akan kubiarkan kemudian panah, penyakit, sampar menyentuh kemahmu. Aku akan melindungi di setiap jalanmu. Meski 1000 orang rebah di kirimu, di kananmu, engkau hanya menyaksikan pembalasan terhadap orang yang fasik. Aku akan mengutus malaikatku untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Dengan panjang umur akan aku kenyangkan engkau. Itu yang dipikirkan Tuhan. Cangkrik. Memang yang kita pikirkan, aduh jangan Yesus, aduh kalau kau kesana kau mati sus, please, no, jangan kesana kau akan mati. Itu pikiran manusia, bahlul. Tapi Tuhan tidak memikirkan itu. Tuhan punya rencana. Tuhan di dalam Amsal 21:18, orang fasik dipakai tebusan kepada orang benar, pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Itu yang dipikirkan Tuhan, kampret. Dasar bahlul. Bisa juga kau buat saya marah ya? Udah capek saya ngajarin kalian. Yang dipikirkan oleh manusia, Yesus datang mati. Tapi Tuhan tidak mengatakan, tidak begitu. Kalau kau datang, yang kau tangkap bukan Yesus, yang kau tangkap orang yang kuserupakan. Masih mau kau datang besok? Hah? Aku paksa lidahnya penyesat itu mengaku, akulah Yesus, akulah dia. Sehingga itu yang kau salib.
Dan itu nanti yang engkau tuhankan. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Sabar. Al-Quran saya mengatakan apa? Ya bani Adam, la yaftinannakumul syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah dan seterusnya. Ayat itu jelas mengatakan itu. Inna ja'alna syayatin awliya'a lilladzina la yu'minun. Wahai anak Adam, wahai cucu Adam, wahai keturunan Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan. Sebagaimana halnya dia, setan telah mengeluarkan bapak ibumu dari jannah, dari surga. Sesungguhnya apabila kamu mengikuti setan itu, maka aku menjadikan setan itu sebagai Tuhanmu, sebagai pimpinanmu bagi mereka orang-orang yang tidak beriman. Makanya dikatakan Petrus, Yesus yang telah kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan bagi kalian, angkatan jihad. Itu. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dia akan menyesatkan banyak orang. Susah kali saudara-saudaraku ini. Boleh saya tanggapi, Pak? Boleh. Kaget saya. Aduh, guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru Nazuma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bercanda bang, bercanda. Oke, saya memang selalu dulu saya sering di basis jadi biasa pakai metode gitu. Silakan lanjut. Gimana dek? Tadi Bang Zuma tadi ngomong jangkriknya luar biasa, jangkrik. Lanjut. Silakan, saya bikin kopi campur masaku dulu. Silakan. Oke. Ya pertanyaannya gini, kalau misalkan Yesus itu diserupakan, berarti ada yang dikorbankan, Pak ya? Iya, betul. Kan sudah dikatakan Amsal 21:18. Apa kata Yesus, Bung? Di dalam Lukas 24 nomor 44. Harus digenapi semua perkataan tentang aku yang tertulis di dalam kitab nabi-nabi. Oke? Nah, di Amsal dikatakan pengkhianat dipakai sebagai ganti. Pas orang fasik dipakai sebagai tebusan untuk orang yang benar. Nah, ketika kemudian orang-orang bersekongkol ingin membunuh orang benar, membunuh orang yang jujur, yaitu Yesus, Tuhan menggantikannya dengan orang fasik. Siapa yang fasik? Ya makan suap. Siapa yang terkutuk? Ya makan suap. Mana dalilnya? Coba Anda buka di dalam Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Siapa yang mati dikutuk? Orang yang menerima suap karena menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Nah, di antara Yesus dan Yudas, siapa yang menerima suap? Itulah yang menggantikan dia. Makanya saya katakan, yang Anda sembah itu bukan Yesus, tetapi sibilisis yang masuk ke dalam tubuh seseorang yang disalib itu. Begitu dia keluar, akulah Yesus, akulah Yesus. Padahal itu bukan Yesus. Dia menggunakan jasad tersebut. Coba Anda baca Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis? Siapa itu? Yudas. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Syukran Nayumi Izumi, barakallahu fikum, sahabat di YouTube. Begitu saudara. Boleh saya jadi tanya bukan juga, ya silakan. Ya, jadi itu keadaan terjadi pada masa itu. Al-Quran hanya menarasikan, menjelaskan keadaan yang sesungguhnya. Silakan. Berarti Allah itu ya apa? Jadi nggak ini dong ya, nggak fair ya? Amsal 21:18 itu loh. Al-Quran saya cuma menjelaskan, saudara. Yesusnya mengatakan legitimasinya, validasinya. Harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Amsal. Lukas 24 nomor 44. Jangan tolak itu. Nah, di situ tertulis apa? Di Amsal 21 nomor 18. Amsal 21 18. Ayat 18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Ini kan perkataan kan? Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Ini nggak ada hubungan ya.
Loh kok nggak ada hubungan? Orang fasik, orang fasiknya, orang fasiknya dipakai. Kalau Anda nggak percaya Amsal 11. Orang yang jujur, kok nak nyambung Yesus yang mengatakan mengutip, giliran Yesus mengutip kitab itu, Anda bilang nggak nyambung. Mau nyambung bukan? Iya, sabar. Amsal 11 nomor 6. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik pengkhianat gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang yang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Itu dalil. Yesus yang mengutip itu, bukan aku. Yesus. Belum lagi kalau kita Yesus mengatakan, dan harus pula tergenapi apa yang tertulis tentang aku di Mazmur. Mazmur mana? Mazmur 37. Apa yang dikatakan di Mazmur 37 terkait dengan Yesus? Dikatakan begini, Tuhan mencintai hukum dan Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya. Inilah anakku yang kukasihi. Yesus adalah orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya dia akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang fasik pengkhianat akan dilenyapkan. Orang benar akan mewarisi negeri di mana dia, dan dia akan tinggal senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat, dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Elohim ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Orang pengkhianat mengintai orang benar dan berniat membunuhnya. Itu dalil. Kemudian 39-nya, orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Dia adalah tempat perlindungan orang benar pada waktu kesesakan. Tuhan menolong orang benar dan meluputkan orang benar. Tuhan meluputkan orang benar dari tangan pengkhianat dan menyelamatkan orang benar sebab orang benar berlindung kepadanya. Lukas 24:44, semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur harus tergenapi. Yesus orang benar, Yesus orang dikasihi, harus tergenapi. Itu berbicara mengenai Yesus. Yesus yang Tuhan itu yang keluar dari kubur. Cak Ayu, kau jadikan beda Yesus yang datang ke Bani Israel dengan Yesusmu. Kalau Yesusmu yang keluar dari kubur itu Tuhan, mari kita bahas. Itu memang Tuhanmu. Saya juga akui. Yesus yang keluar dari kubur itu Tuhannya Kristen. Coba Anda baca tadi tuh, Kisah Para Rasul 2 nomor 36 kawan. Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus dan Tuhan. Baru dilantik jadi Tuhan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar hidup kembali untuk menjadi Tuhan. Jadi syarat untuk menjadi Tuhannya Kristen adalah mati dulu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Sholat malam. Menurut Juma ya. Tadi kan Juma mengatakan Yesus kami gitu. Saya mau bertanya nih, menurut Juma atau pertanyaan saya adalah, menurut Muslim kisah Yesus ini bisa nggak diceritakan dari Al-Quran atau dari hadis gitu? Bisa nggak tanpa Alkitab kalian menceritakan kisah Yesus? Oh, bisa banget, bisa banget. Di Islam, kalau begitu Isa yang kalian kenal itu berasal dari suku mana? Oh, itu tidak diceritakan dari suku mana, bukan buku biografi karena Nabi kami bukan wartawan. Kenapa? Kalau saya tanya juga seperti kalau bertanya juga seperti pertanyaan Anda gimana? Boleh nggak? Saya bertanya yang sama. Boleh? Tenang dulu. Kan kalian mengklaim ada Yesus kalian. Gini loh, kalian justru Kristen ini tidak memiliki sebenarnya hubungan dengan Yesus yang asli, nggak ada hubungannya. Ya nggak masalah. Yesus asli itu tak ada hubungannya dengan Kristen, nggak ada. Apa hubungannya Kristen dengan Yesus? Coba. Saya tanya dulu, adik. Saya tanya dulu. Apa hubungannya Yesus yang asli dengan agama Kristen? Coba benang merahnya di mana?
Ya, tapi setelah saya jawab, kamu jawab pertanyaan saya ya. Iya, saya jawab pertanyaan saudara. Seorang tokoh yang diikuti, yang ada pengikutnya, ya, pengikutnya yang ini percaya kepada Yesus sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat disebut. Enggak, hubungannya antara Yesus yang diutus kepada Bani Israel dengan agama Kristen itu apa hubungannya? Di mana benang merahnya? Ya. Yesus ini kan dari suku Yahudi kalau menurut Kristen ya. Ya, hubungannya dengan Kristen apa? Nggak ada keterangan. Iya, saya mau jawab. Tidak ada keterangan, tidak ada kronologi dia hidup bagaimana, hidup di bawah pemerintahan, kan tidak ada. Berarti kan Islam ini cuma ini selalu harus. Kenapa lari ke Israel, koclo? Pemakan kucing. Yang saya tanya hubungan Yesus dengan Kristen ini apa? Iya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Udah kau turun, kau cebok, san cebok. Kalau kau sudah haid, taruh di mangkok haidmu minum, biar kau bisa waras. Saya tanya, hubungan antara Yesus orang Yahudi dengan Kristen pemakan kucing itu apa hubungannya? Larinya ke Islam. Kalau Islam jelas hubungannya dengan Nabi Isa. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah. Dan seterusnya diceritakan Ahmad. Nabi Isa menjelaskan tentang Nabi kami Muhammad. Tapi Yesus tidak pernah bercerita tentang Paulus. Gak ada. Di mana Yesus ketika penginjilan menyebut Paulus? Gak ada. Ada baik. Oke. Penggelap aku izin nyambung Bang Suma, izin nyambung ya. Biar silakan ganti suasana. Saya bikin kopi lagi. Silakan adik-adik sekalian. Kalau Isa itu lahirnya di mana ya? Astagfirullahaladzim. Al-Quran bukan buku biografi, bukan buku wartawan yang mencari kemudian data-data. Al-Quran hanya turun diwahyukan oleh Allah untuk membantah kemudian orang-orang kafir yang telah mendudukkan kemudian oknum ini sebagai setara dengan pencipta langit dan bumi. Itu aja. Bukan sedang ingin bertanding. Wah, dia lahirnya di Nazaret, kita bikin yang lebih keren yuk. Lahirnya di Tokyo. Ada-ada aja ini. Pertanyaan yang kayak apa itu? Karena gini Bang Zuma, kan Yesus itu kan lahir kan di Nazaret, di Bethlehem. Itu menurut kitab wartawan kan? Oke. Terus kalau menurut Bang Zuma kan Isa itu lahirnya kan di bawah pohon korma, Pak. Ya, nah itu lebih dekat secara histori kepada Bibelnya orang Yahudi daripada lahir di kandang binatang. Karena gini, saya tanam pohon korma di depan rumah kok nggak ada Yesus, Pak? Nggak ada Isa ya? Nah, itu karena kau gila berarti. Saya bacakan kamu dalil. Kubacakan kamu dalil ya Bang. Ya, supaya kamu sedikit agak waras, jangan gila permanen. Nih, saya bacakan samamu. Ini berbicara mengenai tempat kelahiran Yesus nih. Di dalam Ulangan 34 nomor 4. Oke? Saya katakan samamu. Atau kita ambil di data yang lebih maju lagi. Di dalam Pengajaran Hakim-Hakim 1 nomor 16. Keturunan Hobab ipar Musa orang Keni itu maju bersama-sama dengan Bani Yehuda. Ingat, Yesus berasal dari keturunan Yehuda. Ingat, bukan dari keturunan orang Bugis atau orang Makassar. Dari kota pohon kurma di padang gurun Yehuda. Tuh. Orang Yehuda itu dikenal orang yang hidup di padang gurun yang disebut dengan kota pohon kurma. Tolong kau tunjukkan literasi Yesus lahir di kandang kambing dengan ada data di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa kota Yehuda adalah kota kandang binatang. Mana dalilmu? Ada? Gak ada. 2. Hakim-Hakim 3 nomor 13. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kala. Kota pohon kurma diduduki oleh mereka, yaitu kota tempat kediaman orang Israel. Tempat kediaman orang Israel disebut kota pohon kurma. Di mana kota orang Israel zaman dulu disebut kota kandang bembe. Lanjut, Hakim-Hakim 4 nomor 5. Dia biasa duduk di bawah pohon kurma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Pegunungan Efraim ini baca di dalam Yohanes 11 nomor 54. Yesus bersembunyi di pegunungan Efraim.
Berarti apa yang diterangkan Hakim-Hakim 45 itu menyinggung tempat pohon kurma, tempat Yesus bernaung. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Oke? Tolong tunjukkan di mana pegunungan Efraim disebut tempat pemukiman kandang-kandang kambing. Gak ada. 2 Tawarik 28 nomor 15. Dan orang-orang yang ditunjuk dengan disebut namanya bangkit, lalu menjemput para tawanan itu. Semua orang yang telanjang mereka berikan pakaian dari rampasan itu. Orang-orang itu diberi pakaian, kasut, makanan, minuman, mereka diurapi dengan minyak. Dan semua yang terlalu payah untuk berjalan diangkut dengan keledai. Dan dibawa ke Yeriko, kota pohon kurma. Anda cek di Google sekarang, Yeriko itu disebut kota kurma. Dan itu daerah mana? Yeriko tidak disebut bagian daripada area itu sebagai kota kandang bembek. Paham? Terakhir, Nehemia 8 nomor 16. Dan bahwa ia semua kota mereka di Yerusalem harus disampaikan berita dan pengumuman yang berbunyi, pergilah ke gunung, ambillah daun pohon zaitun, daun pohon minyak, daun pohon murad, daun pohon kurma, daun pohon kurma, daun pohon kurma. Tidak ada dikatakan pergilah ke Yerusalem, ambil kemudian atap kandang bembek. Nggak ada, kucluk, cangkrek. Ini semua data-data di kitabnya Yahudi yang menandakan bahwa Maria atau Miriam itu melahirkan anaknya di bawah pohon kurma karena dia berada di sekitar kota kurma, bukan berasal di kandang bembek. Belajar secara histori Bible, Anda belajar biar Anda sehat, jangan menjadi Kristen, mati dalam keadaan Kristen, jangan. Yo Kaleb, mau nanya apa Kaleb? Ya, kalau saya boleh jawab. Aku mau nyambung sedikit dari tadi minggu ini. Oh boleh Bro Admin, tunggu Kaleb. Bro Admin kenapa? Kaleb diem dulu. Silakan. Ya sebentar, aku nyambung tadi kan sudah sempat banyak juga nih yang disampaikan sama Bang Suma tentang Amsal ya, yang katanya menggantikan itu loh. Orang fasik menggantikan orang benar. Itu memang benar sih, tertulis begitu di dalam Amsal. Tetapi masalahnya adalah yang terjadi pada peristiwa Matius di Matius 16 itu, ketika Petrus dihardik oleh Yesus dengan perkataannya lah iblis, bukan sedang mengajarkan atau sedang melakukan Amsal. Justru kebalikannya. Karena di Alkitab tertulisnya begini. Di ayat 16:21, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Dan pihak tua-tua, imam-imam, kepala ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Barulah Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi waktu itu Petrus bukan sedang melakukan atau menerapkan Amsal, sekalipun benar apa yang ada di dalam Amsal itu, orang fasik menjadi pengganti orang benar. Tapi dalam konteks ini justru yang menolak peristiwa Yesus akan ditolak sampai menderita, sampai wafat, itulah yang disebut sebagai nyala iblis yang dihardik Yesus. Begitu, terima kasih. Oke, ini aku tanggapin ya Bro Admin. Nanti gurunya kalau udah ini masuk ya, atau Alif atau Akhi Ardiansah. Jadi kenapa disebut nyala iblis si Petrus ini? Karena Petrus nggak sopan. Yesus lagi khotbah, ditarik-tarik tangannya ke pinggir gitu. Ini sama aja kayak pendeta lagi khotbah di gereja gitu kan, terus ada jemaat di barisan depan, dia tarik ke pinggir tangannya, Pak, kalau ngomong kayak gitu salah Pak, Bapak ini kan pendeta, masa ngomong kayak gitu? Pasti marah pendetanya kalau lagi ngomong khotbah gitu ditarik ke pinggir, nggak sopan, lebih ke sana sih, gitu. Ya, terbantahkan, lanjut. Oh iya, ini berarti beda lagi nih Bang Gores nih persepsinya sama Bang Suma. Oke, ini dua persepsi nih jadinya. Yang satu nggak sopan, yang satu nggak sesuai Amsal. Ditarik ke pinggir kan? Ya betul, memang ditarik ke pinggir sih. Gitu. Cuman berarti berbeda sama tadi persepsinya Bang Suma. Nah, kalau guruna itu lebih ini lagi, lebih advance lagi gitu kawanku.
Ya, oke. Sip. Yo Kaleb, silakan Kaleb. Ya, menyambung yang tadi kan Petrus menarik tangan Yesus. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena yang kita maukan kan dia bukan sebagai juru selamat dunia. Yang Petrus fokusnya adalah dia menjadi raja di Israel. Raja di Israel. Dia sudah menyatakan sebelumnya di ayat sebelumnya kan dikatakan bahwa engkau adalah anak Allah yang tunggal. Engkau yang menjadi Petrus menyatakan itu di mukanya. Tetapi pada saat Yesus menyatakan, iya benar aku anak Allah, aku berasal dari surga. Nah, pada saat Yesus menyatakan visi misinya, Petrus menarik tangannya, jangan begitu. Itu sopan nggak? Sopan nggak itu? Bukan masalah sopan enggaknya. Masalah gini, Pak Pra. Iya. Saya panggilnya Pak Pra ya. Iya, Pak Kaleb. Nah, kalau misalkan Bapak adalah sahabat saya, jadi pada saat Bapak bilang, saya ini harus keluarin duit nih, 10 juta buat si A. Terus saya tarik tangan Bapak, jangan Pak. Gitu. Kenapa? Dia udah punya dana sendiri. Sahabat ditarik, oke. Kalau guru lagi ngajar ditarik, sopan nggak? Posisi dia kan lagi bicara dengan murid-muridnya, termasuk Iya, Petrus. Yang narik tangannya guru Yesus ini siapa? Sahabatnya atau muridnya? Muridnya. Sopan nggak itu? Bukan masalah konteksnya sopan. Dijawab, sopan nggak? Membela Yesus. Dia sedang membela Yesus. Jangan seperti itu. Dia sopan nggak gitu? Guru lagi ngomong, ditarik tangannya ke pinggir, sopan nggak? Oke, kalau misalkan Bapak ini sebagai guru saya. Iya. Nah, pada saat Bapak bilang nih, saya enggak, kenapa kok lama sih, sopan atau enggak? Tinggal jawab sopan atau enggak. Kenapa susah gitu loh? Ini bukan masalah etika, Mbak. Loh, ini masalah etika. Karena kita sudah bicara masalah etika. Loh, sopan atau enggak kesimpulannya? Iya, ditanya itu dijawab dulu. Dijawab, sopan enggak? Masalah sopan atau tidak? Mau jawab nggak? Gitu aja nggak apa-apa. Ini mau jawab nggak ini? Ya, kalau nggak mau jawab, ente diem. Tidak sopan. Ah ya udah, nggak sopan lagi korek. Nah, kalau nggak sopan, pantas nggak dibilang nyahalang kau iblis? Pantas nggak? Nggak pantas. Nggak pantas. Kenapa? Karena yang berbicara. Nah, itu dia gitu. Kalau misalnya nggak pantas, jangan narik gitu. Karena nggak sopan kayak gitu. Orang lagi ngomong, ini Yesus lagi apa? Dia sedang memberitakan firman Tuhan. Tangannya ditarik ke pinggir gitu kan? Langsung ngomong berdua gitu. Ini kan merendahkan martabat seorang guru. Makanya dihardik, nyalang kau iblis. Tadi dibilang kayak gitu. Pak Bro. Ya. Tadi di ayat berapa yang itu, yang Yesus itu ditarik tangannya ke pinggir? Beramin. Berapa itu? Kasih pahami kawan Kristen ya. Pak Bro. 16, Matius 16. Gurunda udah masuk. Lanjut Gurunda. Matius 16 itu. Sekarang begini aja saudara bro admin. Tolong tunjukkan di mana di kitabnya Yahudi Tuhan memikirkan atau Tuhan berfirman akan menyerahkan orang benar untuk dibunuh demi untuk menyelamatkan orang fasik. Kalau berbicara tentang pikiran Tuhan berarti berbicara tentang firman Tuhan. Tunjukkan di mana firman Tuhan tertulis Tuhan menginginkan kematian kepada orang benar demi menyelamatkan orang pendosa. Pikiran Tuhan nih. Karena apa yang tertuang di dalam kitab-kitab terdahulu itu adalah pikiran Tuhan. Weh Musa, ajarlah kemudian umatmu melakukan persembahan domba kami. Itu pemikiran Tuhan yang Tuhan tuangkan melalui kalam, perkataan. Itu pikiran Tuhan. Maka kalau ente mengatakan harus melakukan firman Tuhan, mana? Di mana tertulis firman Tuhan di kitabnya orang Yahudi bahwa Tuhan menginginkan kematian terhadap orang benar demi untuk menyelamatkan orang-orang pendosa? Pikiran Tuhannya tertuang di mana itu? Tunjukkan. Kalau ada, berarti saya panjang lebar tadi itu keliru. Tapi kalau tidak ada,
berarti pikiran Tuhannya adalah Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Silakan bantah pikiran Tuhan dalam Keluaran 27 itu, 23 itu, bantah. Silakan. Kejadian 3, Pak. Kalau yang persis gitu sih enggak ada, Bang. Kejadian 3 itu tak ada hubungannya, Bung. Aku akan menjadikan engkau bermusuhan, keturunanmu dan keturunan itu nggak ada hubungannya. Itu justru adalah tantangan bagi kita karena ada surga, ada neraka. Maka harus ada penggocoh. Penggocoh ini yang akan membuat kita lebih dekat kepada Tuhan atau semakin jauh dari Tuhan. Nggak ada hubungannya itu. Coba tunjukkan kepada saya pemikiran Tuhan agar manusia yang berdosa ini diselamatkan dengan Tuhan mengorbankan orang benar di tangan para pendosa. Itu tertulis di mana keinginan Tuhan itu? Pikiran Tuhan begitu. Silakan. Tadi Matius 14 ya. 16. Kalau yang persis nggak ada. Paling-paling yang terangkat itu Yesaya. Yesaya 5:35 itu. Kalau yang persis nggak ada. Iya, pemikiran Tuhan. Kan dikatakan engkau adalah batu sandungan. Kan Tuhan sudah merancang. Sampai iblis mengatakan apa coba? Ketika Yesus dicobai. Hei, lu jika benar lu itu adalah anak Tuhan, lu buang diri lu ke bawah. Sebab ada tertulis firman Tuhannya bahwa Tuhan akan mengutus malaikat menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Kalau engkau adalah anaknya, turun lu. Apa kata Yesus? Jangan kau mencobai Tuhan. Jangan kau cobai perkataan Tuhan itu yang mengatakan aku akan mengutus malaikatku. Jangan. Artinya bahwa pemikiran Tuhan, iblis pun tahu bahwa Tuhan tidak menginginkan adanya celaka, sifat sial, keadaan naas terjadi terhadap Yesus. Iblis pun tahu kalau engkau anak Tuhan, coba coba dirimu ke bawah. Kalau memang kau itu anak Tuhan, ada tertulis toh bahwa kalau kau itu anaknya, tidak nabiarkan kau itu celaka. Nah utus malaikatnya untuk narangkul kau supaya kakimu tidak kena batu. Buang coba kakimu ke bawah. Itu maksudnya. Artinya bahwa kalau Anda menyadari itu, silakan Anda membaca Mazmur 91 dari nomor 1 sampai nomor 16. Bagaimana Tuhan telah memikirkan rancangan matang penyelamatan terhadap Yesus. Kok justru Islam ini yang menginginkan keselamatan kepada Yesus? Justru kalian kok kayak iblis pingin kali Yesus itu celaka. Kenapa? Nah kalau Anda mengatakan saya salah, oke, mungkin saya salah. Tapi tolong tunjukkan di mana Tuhan mengatakan aku akan menjadikan orang benar sebagai penebus dosa-dosa orang yang bersalah. Rubah Keluaran 23. Bohong jangan kau hemburkan, jangan kau biarkan, jangan kau hambur-hamburkan bohong itu. Dusta itu jangan kau sebar-sebarkan. Orang yang benar jangan kau bunuh, orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Apa maksudnya itu? Yesus orang benar tidak akan dibunuh untuk menyelamatkan Kristen. Itu maksudnya. Saya jawab ya Pak ya. Iya silakan. Matius 16 ayat 21 Pak. Apa? Matius 16 ayat 21. Tadi kan sudah kubaca itu saudara. Itu tadi sudah kubaca itu Matius 16 nomor 21 itu sudah dibaca. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini ucapan siapa? Yesus. Itu ucapan, bukan ucapan Yesus. Itu penulis Matius yang kita tidak tahu siapa orangnya. Terus ayat 22-nya kenapa dia ditarik Pak? Sama Yesus, sama Petrus. Ditarik karena menurut pemikiran Petrus, kalau Yesus ini dibiarkan dia akan mati.
Tapi Yesus mengatakan, kamu memikirkan pikiran standar lemah, yaitu standar manusia. Tapi Tuhan memikirkan yang jauh lebih besar daripada itu, yaitu Tuhan akan mengutus malaikat untuk membantu menolong aku. Tadi kan sudah Mazmur 91 itu, Bang. Matius 19. Jadi cuman ini aja nih, Pak. Kalian kan begini, saudara. Coba ya, saudara ya. Ini saya mengajak kalian itu kemudian untuk berkalam. Dalam ilmu kalam umum itu, filsafat umum itu dikatakan begini. Ketika satu narasi dibangun, maka kita coba untuk menyandarkan narasi itu kepada logika yang sederhana. Nah, coba lihat. Yudas, kenapa menarik Yesus? Apa yang ada dalam pikiran Yudas? Petrus, Pak. Bukan Yudas, Pak. Petrus, sorry. Kenapa menarik Petrus? Apa yang ada dalam pikiran Yudas? Dalam ilmu filsafat berpikir, karena Petrus berpikir kalau Yesus dibiarkan pergi, maka dia akan dibunuh. Betul nggak? Betul nggak? Oke. Pemikiran Yudas itu sama nggak dengan pemikiran kalian? Sama dengan manusia, Pak. Ya, berarti sama dengan Kristen kan? Bahwa Yesus akan disalib. Sama kan? Iya. Sama enggak? Itu Anda dikatai iblis sama Yesus. Enyahlah Kristen, Kristen iblis. Yang mengatakan aku ini bakal disalib. Kamu itu iblis. Aku tidak akan disalib. Aku yang berlaku padaku adalah apa yang direncanakan Tuhan. Jadi kalian itu kalau dalam ilmu filsafat bagiku, kenapa dia dikatakan engkau batu sandungan bagiku? Iya, karena Yesus sedang ingin melaksanakan apa yang Tuhan rencanakan. Itu kematian disalib kan? Bukan, justru yang kau pikirkan itu adalah kematian disalib. Itu pikiran manusia. Astagfirullahaladzim. Makanya aku bilang, ayo mari kita berkalam. Dalam ilmu kalam, dalam ilmu berpikir, ilmu mantik, mendudukkan perkara pesan berdasarkan dengan standarisasi logika yang sangat sederhana. Yesus mengatakan setan iblis kepada Petrus karena yang ada dalam benak Petrus itu adalah Yesus akan disalib. Itu pikiran Petrus. Jadi kalau ente ada bersama dengan Petrus, langkah demi langkah Yesus menuju kepada orang-orang Yahudi yang ingin menangkapnya, kalian akan mengatakan, ya dende, ditangkap, disalib, disalib, 1, 2, disalib. Ternyata apa? Tuhan langsung datang, tidak jadi disalib. Kalian yang menginginkan salib, kalian yang memikirkan dia disalib, kata Yesus, iblis yang harus enyah dari Yesus. Kenapa kalian tidak menggunakan logika sederhana? Dalam ilmu mantik itu logika yang paling rendah. Pemikiran bukan paling rendah, paling standar. Menelaah pesan yang kita baca, yang kita dengar, yang kita rasakan dengan standarisasi logik yang paling sederhana. Jadi Kristen berpikir, Yesus disalib, Yesus disalib, dia pergi ke sana untuk menyerahkan dirinya untuk disalib untuk dunia ya. Itu pemikiran manusia. Perkataan Petrus apa, Pak? Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Itu dengarkan. Ketika kemudian Petrus mengatakan ini, Tuhan, kiranya Tuhan menjauhkan hal itu. Hal yang mana? Hal di mana dia disalib, hal di mana dia dibunuh, hal di mana dia teraniaya. Iya kan? Hal itu sekali-kali akan menimpa engkau. Iya, makanya itu pikirannya Petrus. Pikiran Petrus, ditariknya Yesus, ditegurnya Yesus supaya dia tidak dibunuh, supaya dia tidak disalib. Kali-kali takkan menimpa engkau, ya kan? Iya, betul. Kamu jangan ke situ. Petrus kan takut Yesus disalib. Benar, karena kalau dia tidak pergi kalau dia pergi di situ, dia disalib. Benar kan? Betul. Nah, itu pikiran kalian kan? Ayat 23 kan, maka Yesus berpaling kepadanya. Itu pikiran kalian kan? Dengar, itu pikiran kalian kan? Setelah kalian membaca Matius, katanya seperti itu, Pak. Iya, itu pikiran kalian kan? Saya nggak pakai mikir. Oh, memang karena kalian Kristen.
Anda mengarahkan tadi kita langsung kita tangkap. Kita nggak pakai mantik-mantik. Ingatlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Artinya apa? Petrus kan nggak setuju Yesus disalib. Itu pemikiran Petrus. Pemikiran Petrus. Bonyok. Pemikiran Petrus, Bonyok. Kalau dia pergi ke situ, dia bakal disalib. Betul. Itu pemikiran siapa? Dia harus pergi ke situ. Oke. Berarti pemikiran Petrus harus bertentangan dengan pemikiran manusia, kan? Pemikiran Petrus sejajar dengan pemikiran manusia, jangan sampai disalib. Nah, tapi Tuhannya mengatakan tidak akan disalib loh, Petrus, diam aja kau. Kutampar nanti mulutmu, Petrus. Enggak usah, tenang aja, biarkan, percayakan kepadaku. Meskipun 1000 orang dikirimu di kananmu, celaka tidak akan menimpa engkau, sebab aku Tuhan adalah tempat perlindunganmu. Betul, Yesus itu tempat perlindungan kita. Tapi manusia berpikir ini bakal disalib nih, selesai nih Yesus nih, innalillahi nih. Itu pikiran manusia, kan? Nah, pikiran Tuhannya apa? Pikiran Tuhannya apa? Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Enggak, bukan itu yang kumaksud. Tadi di ayat 24-nya kan diterusin, Pak. Iya, oke. Engkau suatu batu sandungan. Ya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Apa maksudnya tuh memikul salibnya? Masing-masing orang nanggung dosanya. Jangan kau serahkan kepada Yesus. Memikul salibnya bukan memikul dosa masing-masing, Pak. Bukan. Lah, apalagi kalau bukan? Bukankah salib itu adalah tujuan menurut kalian adalah untuk menebus dosa-dosa kalian? Kata Yesusnya ya, hendaklah kalian itu memikul salibnya. Ayat 25 coba teruskan, Pak. Jangan sepotong-sepotong. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Itu udah betul itu. Ya. Yesus rela mati demi murid-muridnya. Nah, ketika Yesus kemudian direncanakan oleh orang kafir untuk dibunuh, Tuhan inginnya apa? Tuhan inginnya apa? Dibangkitkan. Tidak mengalah. Udah kau ke gereja sana, udah kau ke gereja. Tuhan menginginkan keselamatan bagi Yesus. Di dalam ajaran Yesus Yohanes 8 nomor 29, Tuhan tidak akan membiarkan aku seorang diri, sebab Tuhan senantiasa berkenan kepadaku, sebab aku selalu melakukan apa yang berkenan dalam hatinya. Tuhan tidak membiarkan dia seorang diri. Ini orang lucu. Orang-orang Kristen itu berpikir dengan Yesus datang ke sono, Yesus pasti mati. Itu pikiran kalian. Sehingga kalian menganggap Yesus betul-betul mati. Tapi pikiran Tuhan tidak begitu. Meskipun kamu berusaha membunuh Yesus, aku Tuhan tidak akan mengizinkan. Yesus itu berdoa, biarlah cawan ini berlalu, tetapi atas kehendak yang terjadi. Bahkan Ibrani 5 nomor 7 apa? Sebagai manusia Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhannya, kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari kematian, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Apa doa Yesus? Diselamatkan dari kematian, bukan dimatikan. Saya mau bikin kopi lagi, silakan. Kopi saya belum jadi tadi.